Oke, jadi video ini saya cuman melanjutkan video saya yang kemarin ya, jadi jawaban saya kayaknya nggak komplit. Jadi, di situ pertanyaannya ternyata panjang ya, jadi bukan cuman dia menceritakan tentang, pengalamannya di warehouse ya, di situ juga pertanyaannya tentang, skill Inggrisnya. Jadi kalau misalnya dia cuman bisa basic English, saya juga nggak tahu segimana basic English-nya, tapi kalau menurut saya kalau conversation-nya udah bisa, maksudnya two way conversation-nya bisa, itu sudah lumayan lah sebagai dasar ya. Terus masalah LPK atau pengalaman kerja, karena rata-rata di kalau pesiar itu dibutuhkan orang yang punya pengalaman kerja dari hotel. Ya, jadi kalau misalnya warehouse juga bagus karena itu udah awal ya, paling nggak yang seperti saya bilang kemarin sudah ngerti lah apa namanya, pekerjaan orang gudang itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada modal itu ke LPK aja karena nanti di sana juga lebih lebih komplit ya, pelajarannya jadi pengetahuan kita juga lebih banyak tentang kapal pesiar. Terus nanti juga di situ ada magang. Terus persyaratan untuk magang itu rata-rata setiap perusahaan itu harus 1 tahun ya magang di hotel. Jadi kalau misalnya pingin bagian gudang, jadi magang yang diincar itu adalah bagian gudang. Jadi nanti kalau di hotel pilih bagian gudang lebih ini. Sekalipun kita sudah punya pengalaman di warehouse tadi ya, karena warehouse juga lumayan, apalagi kalau warehouse-nya warehouse makanan ya, makanan dan minuman seperti saya bilang kemarin. Jadi itu udah lumayan karena di situ pengetahuannya udah jelas banyak kan di situ. Vivo kita sudah tahu gimana Vivo ya. Jadi seperti yang saya bilang di video kemarin, dicoba saja dulu, kirim CV-nya ya, nanti pada saat interview baru di situ kita tahu apa kita diterima atau ada yang masih kurang. Kalau menurut saya dengan pengalaman itu sudah cukup lah. Kalau ada modal ya ke LPK karena lebih bagus lagi kalau kita lewat LPK ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini kalau misalnya store utility atau asisten storekeeper itu butuh sertifikat STCW nggak? Ya jelas butuh ya. Karena nanti kalau kita berangkat kapal itu sekalipun kita di storeroom kita butuh itu STCW, terus kita butuh BST ya. BST itu kan persyaratan untuk ngambil buku pelaut nanti. Kita butuh BST, terus SAT. Karena saya cuman itu aja yang ini. Terus Marlin test itu udah pasti harus punya Marlin test ya. Jadi Marlin test juga dibutuhkan ya. Jadi pertanyaan tadi tentang STCW iya itu harus dan BST plus SAT dan Marlin test. Ya, jadi itu untuk persyaratan. Ya, kalau gudang nggak terlalu banyak, kalau departemen lain lebih dari itu. Nah, ini kalau saya lihat di pertanyaannya sih nih udah bagus ini pengalamannya 8 tahun ya di logistik umum. Jadi warehouse logistik barang umum ya termasuk makanan. Nah, ini udah bagus lah. Makanya saya bilang kalau sudah pengalaman kayak gini, coba aja dulu, nggak usah ini karena coba kan nggak bayar kita ya. Kita kirim aja CV kita ya, jadi kita coba mudah-mudahan sih bisa. Nanti kalau soal English tadi saya bilang yang penting sudah bisa conversation ya, two way conversation, jadi orang ngomong kita ngerti, jadi kita ngomong juga orang ngerti ya, jadi nggak ada bahasa isyarat. Oke, jadi dicoba aja dulu ya, semoga berhasil ya. Nanti kalau dia udah di interview kan kita tahu nanti apa kekurangan kita. Nanti kalau kita gagal di interview itu pertama, paling nggak kita udah tahu, oh poin ini yang kita kurang nih. Oke, kita perdalam poin itu ya kalau kita masih pingin untuk kerja di kapal pesiar. Karena nanti kalau gagal pertama, kita coba lagi interview berikutnya. Jadi nggak gagal terus nggak bisa interview, enggak. Jadi bisa kita ini dulu apa kekurangan kita itu mana, kita perdalam dulu yang kira-kira kurang, kita pelajarin dulu apa yang harus dipelajarin ya. Jadi nggak perlu harus ini, pokoknya dicoba aja. Jadi kirim CV-nya nanti, sekarang kan banyak tuh walk-in interview. Jadi pokoknya dicoba aja. Kalau saran saya, apalagi udah 8 tahun ya di warehouse,
tinggal bahasa Inggrisnya. Kalau sertifikat-sertifikat itu nanti setelah lolos interview nanti baru kita boleh ngurus sertifikat ya. Jadi bukan ngurus sertifikat dulu, enggak. Coba aja dulu, setelah nanti dinyatakan lolos, baru kita mulai ngurus sertifikat. Oke, jadi kira-kira ya, segitu dulu jawaban dari saya. Semoga semoga komplit ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ya ditanyakan lewat kolom komentar. Oke, dan akhirnya good luck. Thank you for watching.